Salah satu genre film yang selalu banyak peminatnya adalah survival. Rasanya sangat menarik kalau melihat seseorang berjuang dan berhasil lepas dari kematian atau kejadian sungguh yang sangat mengerikan seperti bencana alam, serangan binatang buas, kejaran orang-orang yang sangat jahat, hingga terjebak di suatu tempat. Pokoknya hampir ada ratusan bahkan ribuan film tentang bertahan hidup, baik itu fiksi ataupun yang berdasarkan kisah nyata. Gak ada yang tahu rencana liburan bersama teman dekat karena ingin membuang penat berubah sedemikian rupa menjadi ajang survival yang gak sengaja karena bertemu dengan pembunuh keji yang tadinya kita anggap sebagai teman kita. The Last, film yang sukses membuat penontonnya gemas dengan keadaan yang terjadi ini, berkisah mengenai Kelly yang gak sengaja melihat teman baiknya dibunuh dengan sangat keji oleh mereka yang katanya teman dan baru kenal dengan Kelly juga. Gak sengaja Kelly memvideo kejadian tersebut dan keempat temannya ini memburu Kelly karena memiliki barang bukti yang mengancam mereka. Selama film berlangsung, kayaknya nggak ada adegan yang sempat terlewat untuk ditonton. Ceritanya yang suspens namun tetap ringan bisa diikuti tanpa rasa bosan. Karakter Kelly juga di film ini cukup kuat dan bahkan mampu menghipnotis penonton dari kemampuan beraktingnya itu. Kita dibikin semenegangkan mungkin di film ini karena perjuangan Kelly yang harus lari dari kejaran Josh dan kawan-kawannya. Dari film ini juga kita bisa belajar nggak semua orang bisa kita jadikan teman. Dan sama halnya gua yang selalu mensortir semua orang mana yang pantas untuk dijadikan teman dan mana yang tidak. Dan kalau gua bisa kasih saran, teman boleh pilih-pilih tapi jangan pilih-pilih baik sama orang. Sama halnya dengan film yang satu ini yang berhasil dipilih-pilih sama orang dengan meraup poin sebesar 5,1 di situs IMDb. Salah satu film yang sangat variatif dan cukup seru untuk diikuti karena bukan hanya bertahan dari kejaran hantu yang gak terlihat, bahkan gua menyebut itu hantu juga gak tahu itu hantu apa bukan. Tapi ada yang lebih seram lagi karena bukan hanya hantu yang mereka hadapi, tapi manusia-manusia yang konon katanya lebih menakutkan daripada hantu. Bird Box, film dengan latar post-apokaliptik ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu bernama Mallory untuk menyelamatkan diri bersama dua anaknya dari berbagai ancaman. Sayangnya ancaman yang mereka hadapi itu nggak bisa dilihat oleh mata. Kalau memaksakan melihat, maka akan mendapat kesialan yang bisa menghilangkan nyawanya itu. Nggak semua film menggunakan alur yang teratur dalam menyampaikan ceritanya sendiri. Bird Box adalah salah satu film yang menggunakan alur maju mundur dan itu sangat efektif untuk film sejenis ini. Di film ini juga sosok antagonis yang ditonjolkan adalah makhluk yang nggak bisa dilihat. Dia atau mereka bisa dengan mudah mempengaruhi siapapun yang melihat untuk bunuh diri. Bahkan sampai akhir filmnya sendiri nggak ada penjelasan tentang apa atau siapa entitas tersebut. Bahkan bukan hanya hantu tanpa identitas ini yang mereka hadapi, tapi ada sekelompok orang yang dianugerahi bisa melihat hantu tapi malah justru memburu mereka yang gak bisa melihat. Bird Box, film yang berhasil memberikan tegangan yang cukup intens buat para penontonnya ini, tentu aja berhasil mendapatkan poin yang cukup tinggi di situs IMDb yaitu 6,6. Malam pertama yang sangat dinanti-nantikan oleh pasangan yang baru aja melangsungkan pernikahan adalah malam yang penuh romantisme dan lain sebagainya. Tapi bukan dengan pasangan yang ada di film kali ini. Malam pertamanya justru lebih menegangkan karena taruhannya adalah hidup dan mati. Ready or Not merupakan film tentang survival yang menyajikan unsur permainan petak umpet yang mempertaruhkan nyawa. Mengisahkan tentang keluarga Lidomas yang kaya raya karena melakukan pemujaan dengan setan dan terpaksa membuat mereka harus melakukan ritual turun-temurun, yaitu memainkan permainan untuk menyambut anggota baru keluarga mereka yang baru aja melangsungkan pernikahan. Grace yang telah menjadi istri sah dari Alex nggak menyangka terlibat dalam permainan yang memburunya itu. Film Ready or Not memang terasa lebih menekankan unsur horor yang membuat film ini nampak mencengkam. Tapi sebenarnya film ini juga menggabungkan genre komedi yang membuat cerita tentang pemujaan setan terasa cukup ringan dan bahkan menjadi hal yang sangat lucu di beberapa adegannya itu. Sama halnya dengan film-film bertahan hidup lainnya, film ini juga mampu membuat adrenalin penontonnya ikut kesal dan takut gimana nasib Grace di scene per scene-nya itu. Sampai-sampai film ini juga berhasil mendapatkan rating sebesar 6,8 di situs IMDb. Sama dengan film yang pertama, nggak semua orang yang kita jumpai bisa kita dijadikan teman. Film yang satu ini juga harus bertahan hidup dari orang-orang jahat yang baru aja kita jumpai di salah satu suatu tempat.
No Exit, film yang terbilang minim setting ini berkisah mengenai Darby, peserta rehabilitasi narkoba yang kabur dari fasilitas rehabilitasinya itu. Di tengah perjalanan, Darby terjebak badai salju dan mengharuskan berteduh di salah satu pondok peristirahatan terdekat. Di sana ternyata sudah ada beberapa orang, salah satunya adalah orang jahat yang sedang menculik anak kecil. Pemeran utama yang sangat ciamik memerankan ketegangan dan kebingungan oleh Havana Rose ini menjadi daya tarik utama untuk film ini sendiri. Bahkan sekelas bintang veteran Donis Haysbert dan juga Dale Dickey hanya sebagai pemeran pembantu sebagai suami istri yang memang sangat krusial menjalankan ceritanya sendiri. Ada beberapa plot twist yang dimiliki film No Exit ini. Pokoknya bisa gue katakan berhasil menipu beberapa penonton dan salah satunya gue sendiri. No Exit, film survival keren yang dibintangi perempuan sebagai main role-nya ini ternyata berhasil meraup poin sebesar 6,1 di situs IMDb. Film horror thriller bertema home invasion yang satu ini mungkin berbeda dari keempat film sebelumnya, dimana film terakhir ini film lawas yang sengaja gue rekomendasiin buat kalian semua para pecinta film survival. The Stranger sendiri mengambil kisah mengenai pasangan kekasih James dan juga Kristen yang baru aja pulang dari pesta pernikahan teman mereka ke sebuah kabin terpencil yang merupakan rumah musim panas milik keluarga James. Malam itu juga sekelompok orang gak dikenal mulai meneror mereka dengan satu tujuan, yaitu mengeksekusi. Buat kalian yang menonton full film yang satu ini dan mengharapkan plot rumit penuh twist, tentu aja akan kecewa. Karena ini adalah jenis film di mana plot gak terlalu dibutuhkan. Gak ada kejutan ataupun gak ada pengungkapan yang berarti. Apa yang perlu kita ketahui hanyalah James dan Kristen yang harus bertahan hidup dari serangan di rumah mereka sendiri. That's it. So buat kalian yang belum nonton, jadi enjoy aja saat menonton film The Stranger ini. The Stranger, film lawas tapi penuh adrenalin dan menyimpan banyak ketegangan ini mendapatkan rating dari IMDb sebesar 6,1. Oke, mungkin itu aja beberapa film tentang bertahan hidup dari serangan orang-orang jahat yang gak tahu diri. Pokoknya hati-hati aja dan banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari beberapa film yang udah gue bawain ini. Sekian untuk hari ini, gue Are izin pamit undur diri. See you in the next film.